Yahya bin Mu'ad dia berkata, yaitu Yahya bin Mu'ad, alladzi hajaban nas, sesuatu yang menghalangi manusia dari keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tulul amali. Sesuatu yang menghalangi manusia sehingga dia tidak bertobat kepada Allah adalah tulul amali, panjangnya angan-angan dalam hidup. Panjangnya angan-angan ini adalah seseorang yang terlanjur lalai hatinya. Dia sering berbuat maksiat kepada Allah, sudah merasakan nikmat secara keseluruhan maksiat itu. Dia seakan-akan menghendaki kehidupan dunia yang seakan-akan penuh kenikmatan. Bersamaan dengan itu, maksiat senantiasa ada di dalam hadapan pandangannya dan setiap langkah kakinya. Maka dia yang panjangnya angan-angan sehingga menunda-nunda tobat. Kemudian kata beliau, wa'allamatu ta'ib, ciri-ciri orang yang bertobat ada 3. Kata beliau, ciri-ciri orang yang bertobat maka di antaranya adalah isbalu dam'ati, yaitu meneteskan air mata dengan deras, air mata yang ada di dalam kedua pandangan. Ciri-ciri orang yang bertobat sampai begitu mengucap astagfirullah, air mata itu tidak membohongi, akan mengikuti menyusul meneteskan air mata taubat. Seakan-akan derian air mata itu sebagai tetesan-tetesan penggugur dosa yang telah ia lakukan, sehingga orang yang bertobat kepada Allah akan ditandai dengan ciri-ciri mudahnya meneteskan air mata. Sekarang yang nomor berikutnya, poin yang berikutnya, al-maksiyatu tad'afu taubata, maksiat akan melemahkan taubat. Padahal taubat itu wajibah ala kulli dzam, taubat itu wajib untuk tiap-tiap dosa. Tapi yang namanya maksiat, tapi yang namanya dosa lemah kemudian di dalam permasalahan taubatnya. Wa minha huwa wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi. Ini adalah sesuatu yang paling mengkhawatirkan bagi hamba. Karena kita tahu Anda itu selama berbuat dosa, sekalipun jumlahnya banyak tidak terhitung, tidak akan membahayakan selama Anda itu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Selama Anda bertaubat. Dan ini dosa orang membahayakan selama kemudian kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Makanya ada perkataan di dalam hadis, sekalipun sanadnya menjadi masalah. Di dalam hadis itu, la kabirata illa istighfari. Tidak ada dosa besar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada Anda sampean-sampean semuanya. Silakan, kalian semuanya itu berbuat dosa, sebanyak seberapapun jumlahnya, aku memiliki pengampunan yang lebih luas selama Anda itu memohon ampun kepada Allah. Bukankah di dalam hadis yang panjang itu disebutkan, jika ada seorang hamba berbuat satu dosa, kemudian dia mengetahui dia memiliki Tuhan, dia memiliki Allah yang Maha Pengampun, lantas kemudian hamba itu mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Lantas kemudian selang berapa waktu yang lama dia ulang dosanya itu. Lantas kemudian dia memohon ampun lagi. Selang berapa waktu lagi kemudian dia ulang dosa itu. Lantas kemudian dia meminta ampun lagi. Kemudian Allah berfirman, "I'mal masyikta." Silakan kalian berbuat apa saja yang kalian kehendaki. Selama kemudian kau memohon ampun, aku tetap mengampuni untuk dosa-dosamu. Jadi yang namanya taubat, wah, Masya Allah, dosa apa-apa, sing penting kemudian dia bertaubat. Tapi bukan berarti saya menyepelekan dosa, bukan ya. Hanya saja ini untuk menunjukkan kemahabesaran dari Allah yang memiliki ampunan yang luas dan berapa fadilah yang besar terkait masalah taubat. Sehingga saya mengatakan, sudahkan berbuat dosa itu tidak membahayakan. Bukan seperti itu, bukan maksud kami menyepelekan dosa, tapi hanya untuk mengarah pengertian betapa agungnya taubat dan betapa besarnya ampunan Allah. Makanya Imam Nawawi di dalam kitabnya tatkala mensyarah hadis tadi, itu berkata, jika ada hamba
dia berbuat 1000 kali dengan dosa yang sama. Selama dia minta ampun, maka taubatnya sah dan Allah menerimanya. Oh, Masya Allah ya. Jadi Allah Maha luas. Makanya dalam hadis, la kabirata illa bil istighfar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa yang banyak dengan istighfar. Tapi la sohirota bangal israri, dan tidak ada dosa kecil bagi dosa yang senantiasa terus menerus dilakukan. Yaitu ada yang berkata, seorang ulama di zaman dulu, jangan kamu lihat seberapa kecil dosa itu, tapi kamu lihat pula yaitu siapa yang engkau maksiati. Bukankah yang engkau maksiati itu adalah zat yang maha besar, maha agung, sehingga jangan sekali-kali kemudian engkau melihat sekecilnya dan kemudian remehnya satu dosa. Tapi lihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kalau di dalam perkataan hadis dan pensyarah di dalam kitab yang lain. Makanya di sini disebutkan yang namanya maksiat akan melemahkan taubat. Kemudian ini adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan. Annaha, karena sesungguhnya maksiat tentang qalba nan iradatihi, karena maksiat itu nanti akan melemahkan hati manusia dari keinginannya untuk bertobat. Maksiat lambat laun dilakukan, lambat laun akan memakan hati manusia, sehingga manusia itu akan menjadi lemah keinginannya untuk bertobat. Saya kan pernah menggambarkan kepada panjenengan, ketika Anda orang yang ahli sholat, sampean ahli sholat, tatkala meninggalkan sholat pertama kali panjenengan astagfirullah, isi tobat, ya Allah ampunilah aku, kemarin aku meninggalkan sholat, ternyata besok diulangi. Nanti kemudian astagfirullah, manik, ternyata kemudian besok diulangi. Lambat laun, kalau senantiasa diulang-ulang terus, istighfarnya hanya di lisan saja, sampai akhirnya kemudian tidak masuk ke hati. Kalau istighfarnya baru kemudian sampai di lisan, sudah sampai ke hati, maka tatkala berbuat maksiat lagi, maka sudah tidak lagi memohon ampun. Bukankah Anda akan menyaksikan orang yang terbiasa meninggalkan sholat, orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan, jarang kemudian dia duduk bersimpuh, kemudian mengatakan, ya Allah ampunilah aku, biasa soalnya. Karena biasa, sudah terbiasa melakukan seperti itu. Tapi kalau kita yang ahli kebaikan, misal, kita terbiasa melakukan kebaikan, satu kali melakukan berbuat maksiat, akan menuntut jiwa untuk cepat-cepat bertobat. Makanya lambat laun namanya dosa apabila kemudian dipelihara, dan dosa itu apabila kemudian kita punya dan kemudian kita tidak berusaha menghilangkannya, lambat laun akan melemahkan tobat. Kalau di kitab yang lain, ini kitab yang lainnya, perkataan Rabi bin yaitu Haisam, ada seorang ulama namanya Rabi bin Haisam, di kitab yaitu Sifatus Sofah, kitab kumpulan dari orang-orang soleh dan sejarahnya dan perkataan hikmah mereka. Rabi bin Haisam pernah qala li ashabi, dia pernah berkata kepada sahabatnya, tadruna madda'u, apa yang kau ketahui tentang penyakit? Wa madda'u, dan apa yang kamu ketahui tentang obat? Dan apa yang kamu ketahui tentang penyembuhan? Suatu kali Rabi bin Haisam, dia kemudian berkata kepada sahabatnya, dia bertanya, apa yang kamu ketahui tentang penyakit? Apa yang kamu ketahui tentang penyembuhan? Dan apa yang kamu ketahui tentang obat? Kemudian qala, menjawab kawannya itu, la, aku tidak tahu wahai Rabi, aku tidak tahu apa yang kemudian dimaksud semuanya itu. Lantas kemudian qala, berkata kemudian Rabi bin Haisam, ad-da'u ad-dunubu, penyakit itu adalah dosa. Kata dia, penyakit adalah dosa. Kalau antum merujuk kepada kitab Jami'atul Ulum wal Hikam, sakit tubuhnya manusia itu diakibatkan karena dosa-dosa. Sekalipun kalau kemudian penyakit tubuh yang diderita oleh manusia itu sebagai penebus dari dosa-dosa yang ia lakukan. Kata dia, ad-da'u ad-dunubu, yang namanya penyakit itu dosa-dosa. Kemudian wad-dawa'u, kemudian penyembuhnya
adalah al-istighfar. Oh, sampai lumayan bu istighfar. Makanya ulama-ulama terdahulu, kalau suatu saat kemudian dia tertimpa penyakit, sering kali kemudian dia memperbanyak istighfar, muhasabah di nafsihi terhadap dirinya. Jangan-jangan ada dosa yang belum aku memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah menimpakan penyakit di tubuhku. Sehingga kemudian mereka lantas kemudian berdiam diri, sampai kemudian bertahun-tahun menangisi satu dosa. Sampai bertahun-tahun nangisi satu dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Nek dewek dosanya bertahun-tahun guna istighfar sedina. Jadi kewalikan itu. Oh, masya Allah ya. Kemudian berikutnya wasifa'u, sementara obatnya adalah at-taubat, taubat. Wala tamuda, dan jangan engkau kembali menuju dosa-dosa itu. Jadi kalau menurut dia penyakit adalah dosa, penyembuhnya adalah istighfar, obatnya adalah taubat kepada Allah, dan jangan kembali ke dosa-dosa itu. Makanya dosa itu akan melemahkan taubat, dan kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kemudian menjadikan satu hal yang melemahkan taubat. Nantilah kalau panjenengan di rumah-rumah panjenengan coba merenung, dan sekali waktu panjenengan kemudian duduk bersimpuh, hanya sekedar waktu 15 menit sebelum subuh mungkin, ya hanya 10 menit kemudian duduk bersimpuh, panjenengan astagfirullah, astagfirullah, ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita lakukan dengan kedua tangan, kaki, kulit, mata, pendengaran, dan semuanya. Coba panjenengan perhatikan dan panjenengan resapi kalimat istighfar yang mengalir dari lisan-lisan Anda. Boleh jadi mungkin itu merupakan obat bagi jiwa, atau kemudian merupakan penyembuh dari penyakit jiwa yang selama ini kemudian kita derita. Boleh jadi seperti itu. Dan berikutnya, waktu qawwi iradata al-ma'siyati, sehingga jika kemudian hati keinginan tobatnya itu melemah, maka menjadi kuat keinginannya berbuat maksiat. Maka keinginan berbuat maksiat jadi kuat. Anda pernah merasakan seperti itu? Tatkala kemudian kita meresap satu dosa yang kita senangi di dalam hati, kemudian kita berusaha untuk melakukan terus, ternyata kita juga enggan untuk mengucapkan itu dengan kalimat istighfar. Padahal kita tahu itu adalah dosa. Kalau seperti itu, nanti kemudian maksiatnya menguat. Sehingga akan melemahkan keinginan taubat sedikit demi sedikit, sehingga nanti akan melemahkan keinginan taubat pada diri manusia sedikit dengan sedikit. Illa an tangsaliha min qalbihi iradati taubati bikudiyah, sampai akhirnya melemahkan hati, dan hati itu kemudian melepaskan keinginan semuanya itu secara keseluruhan dari tobat. Artinya akhirnya hati itu kemudian sudah tidak kunjung lagi ingin bertobat kepada Allah. Kalau seandainya ada orang yang senantiasa berbuat dosa, dia tidak pernah memohon ampun dan tidak pernah bertobat kepada Allah, dia berjalan-jalan yaitu di atas permukaan dunia ini, hendak kemana kemudian dia mencari obat untuk mengobati jiwanya supaya dia kembali bersujud kepada Allah, dia kembali duduk bermajelis taklim, hendak kemana? Kalaupun seandainya kemudian dia mengeluhkan kepada 1000 dokter sekalipun, maka dokter tidak punya resep yang mujarab untuk penyakit seseorang yang terkena penyakit lemahnya hati dari keinginan taubat secara keseluruhan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau di kitab yang lain, kitabnya sama, Sifatus Sofa, itu perkataan dari Thohir bin Ismail. Thohir bin Ismail dia berkata, sami'tu Yahya bin Mu'ad, aku pernah mendengar Yahya bin Mu'ad dia berkata, Yahya bin Mu'ad dia berkata, yaitu Yahya bin Mu'ad, alladhi hajaban nas, sesuatu yang menghalangi manusia dari keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tulul amali. Sesuatu yang menghalangi manusia sehingga dia tidak bertobat kepada Allah adalah tulul amali, panjangnya angan-angan dalam hidup.
panjangnya angan-angan ini adalah seseorang yang terlanjur lalai hatinya. Dia sering berbuat maksiat kepada Allah, sudah merasakan nikmat secara keseluruhan maksiat itu. Dia seakan-akan menghendaki kehidupan dunia yang seakan-akan penuh kenikmatan. Bersamaan dengan itu, maksiat senantiasa ada di dalam hadapan pandangannya dan setiap langkah kakinya. Maka dia yang panjangnya angan-angan sehingga menunda-nunda taubat. Kemudian kata beliau, wa'allamatu ta'ib, ciri-ciri orang yang bertobat ada 3. Kata beliau, ciri-ciri orang yang bertobat maka di antaranya adalah isbalu dam'ati, yaitu meneteskan air mata dengan deras, air mata yang ada di dalam kedua pandangan. Ciri-ciri orang yang bertobat sampai begitu mengucap astagfirullah, air mata itu tidak membohongi, akan mengikuti menyusul meneteskan air mata taubat. Seakan-akan derian air mata itu sebagai tetesan-tetesan penggugur dosa yang telah ia lakukan, sehingga orang yang bertobat kepada Allah akan ditandai dengan ciri-ciri mudahnya meneteskan air mata. Panjenengan penak ditengeri astagfirullah langsung nangis, masya Allah. Karena yang namanya menangis itu karunia dari Allah. Kalaupun Anda memiliki niat hari ini, nanti malam saya ingin menangis kepada Allah, belum tentu bisa. Belum tentu bisa untuk menangis kepada Allah, karena Allah adalah orang dat yang menjadikan manusia menangis atau tertawa. Gurunya dipilih. Kemudian yang kedua adalah wa hubbu khalwati, mencintai sendiri atau sering berhalwat. Sering berhalwat di sini hatinya. Kalaupun dia sering merenung, sering berhalwat, sering tafakur. Tatkala di rumah dia sering merenung, memikirkan dosa-dosanya, memikirkan tentang kematiannya, memikirkan tentang hari setelah kematiannya. Kalaupun seandainya dia di tempat keramaian, hatinya menyendiri dengan Allah. Sampai pernah merasakan seperti itu? Bila ada di tempat keramaian, hati panjenengan ternyata masih tetap astagfirullah ya Allah. Panjenengan duduk bersama, panjenengan mengantarkan istri ke pasar pagi untuk belanja. Anda panjenengan duduk di salah satu warung pojok pasar pagi, di warung kopi. Pada saat itu ramai pula yang beli. Kemudian jenengan duduk, sekalipun di tempat ramai bagi orang yang taubat, hatinya menyendiri. Sekalipun ngobrol biasa, tapi hatinya ternyata ya Allah, astagfirullah. Seperti itu maksudnya. Masya Allah ya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah wal muhasabatu lin nafsi inda kulli hima. Yang ketiga adalah senantiasa menghitung-hitung dosa-dosa di dalam jiwanya, di dalam dirinya, atau senantiasa menghisap terhadap dirinya, terhadap segala apa saja keinginan yang ia lakukan, atau terhadap segala sesuatu dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ciri-ciri tobat menurut Yahya bin Mu'ad disampaikan oleh yaitu Thahir bin Ismail, ditulis di dalam kitab Sifatus Shafa. Kalau panjenengan ingin merujuk kepada kitab itu adalah sejarah orang-orang soleh dan perkataan hikmah mereka. Kapan-kapan insya Allah membahas masalah kitab sejarah. Saya takutkan kan cerita kitab sejarah panjenengan mau ngantuk diceritani sejarah itu. Tapi apik saja deh. Di antaranya itu mungkin. Jadi masih di bab al-maksiyatu tad'afu taubah. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalau tidak kita tutup. Cukup ya? Wah, berarti pas. Suudonku benar berarti ya. Suudonnya benar ya. Kepengen bubar. Nahtimu bahada menjadi stalim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada teman-teman semuanya dan juga kepada istri-istri antum, keluarga-keluarga antum, anak-anak antum dan orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hati kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.